Ya, di sini saya akan mengarsipkan bagaimana caranya membuat estafet paralel dengan dua rotor ya. Pertama TP-Link sebagai rotor pertama, kemudian yang kedua tenda N301. Ini dalam keadaan setelah di reset semua, begitu juga dengan yang tenda. Saya ada kabel dari kabel WAN, ini sumber internet ya. Ini berarti saya colokkan ke WAN, port WAN dulu nih. Ini sudah terhubung, sumber internetnya masuk ke WAN. Yang semula warna orange sekarang jadi hijau, jadi urut-urutannya ini kabel power, yang tengah ada kabel WAN, yang paling kiri sebelah kanan dari saya berarti itu kabel LAN. Kabel LAN belum terhubung, belum ada kabel yang masuk sehingga tidak ada lampu indikator yang menyala. Kemudian saya pergi ke handphone, ini saya koneksikan ke ini TP-Link FA. Nah, ini minta sandinya. Nah, sandinya sudah saya masukkan, kita sambungkan. Sekarang sudah terhubung. Kemudian akan saya tes. Ini begitu terhubung dia udah langsung dapat internet ya. Saya persingkat saja, ini saya batalkan karena sudah memastikan ada internet masuk. Kemudian rencana berikutnya, di sini ada port LAN 1, 2, 3, 4. Yang satu saya akan jadikan internet, yang 2, 3, 4 saya akan jadikan bridge. Nah, kenapa dijadikan bridge? Karena ini mau saya estafetkan ke rotor berikutnya, ke rotor tenda. Nanti coba akan saya praktekkan, simulasikan mengambil port dari internet dan mengambil port dari bridge. Dampaknya seperti apa dan perubahannya seperti apa. Lihat dulu dapat IP berapa ini. Nah, ini berarti alamat aksesnya pakai yang ini, 192.168.0.1. Saya mendapatkan IP 192.168.0.102. Nah, ini saya masukkan 192.168.0.1. mulai diminta membuatkan langsung password loginnya. Nah, agar lebih mudah saya bikin password semacam ini. Nah, buka statusnya terlebih dahulu. Nah, statusnya seperti ini. Modenya router ya, modenya router. Saya dapat IP WAN ini berapa nih, 192.168.1.1 ya. Ini 1.1 berasal dari sumber internetnya, pakai IndiHome yang saya langganan ke tetangga. Nah, IP addressnya dinamik 192.168.1.52. Kenapa 1.52? Karena dia pencabangan atau pengembangan dari gateway-nya. Gateway-nya itu 192.168.1.1. Maka IP address dinamiknya itu 3 kelompok. Di pertama itu tidak boleh berubah, 192.168.1 nya tidak boleh berubah. Yang boleh berubah 4 kelompok di belakang itu boleh berubah. Jadi itu satu segmen, masih satu segmen. Makanya di sini berubah 52. 52 berasal dari mana? Dia mengacak ya, dinamik IP. Ini LAN 1 sampai LAN 4 nya belum saya colokkan apapun, statusnya masih unplug. Nah, nanti akan saya colokkan. Ketika nanti dicolokkan ke sini salah satunya, maka di sini LAN satunya menjadi full duplex 100 Mbps full duplex macam ini, seperti di atas. Kemudian saya akan coba simulasikan. Saya akan buat range IP itu 2 device saja yang bisa terhubung di TP-Link ini. Jadi apabila 3 device yang ketiga masih bisa, cuman dia mendapatkan alokasi atau di luar dari pengaturan bandwidth. Jadi device 1 dan 2 saya batasi 2 Mbps, device 3 masih bisa, tapi dia di luar dari pembatasan, berarti dia loss langsung dari alokasi internetnya. Saya masuk ke bandwidth control, kemudian di sini biar kelihatannya enable, klik, saya input 20.000 semua. 20.000 itu artinya berarti 20 Mbps.
Nah, bandwidth ini adalah bandwidth alokasi umumnya. Nanti ini bisa diturunkan ke bawah lagi dengan membuat spesifikasi bandwidth per device atau per IP. Nah, ini saya contohkan. Klik yang add new. Oh maaf, yang tadi harus disimpan terlebih dahulu. Disimpan, kalau tidak disimpan dia akan hilang, tidak terrecord. Ya, disimpan, save. Setelah disimpan, masuk ke add new. Nah, ini IP range-nya itu mengikuti alokasi DHCP range-nya. Ingat, DHCP range-nya kita harus tahu dulu di range berapa. Klik yang DHCP, kemudian DHCP setting. Nah, di sini ada alokasi standarnya 192.168.0.100 mulainya. Di atas itu ada disable dan enable DHCP servernya. Kalau diklik di disable, maka mode router ini tidak akan memberikan IP ke device yang terhubung. Ini kalau disable nanti akan suka error. Kalau alamat IP-nya tidak akan diperoleh, maka tidak akan terhubung ya. Nah, ini saya akan contohkan, saya akan buat simulasikan. Start IP address-nya saya rombak semua. Nah, gimana cara merubahnya? Tetap harus berpatokan pada IP LAN-nya. Lihat IP LAN-nya tadi berapa? Di network bisa dilihat. Di bagian LAN ya, bagian LAN. Nah, ini IP LAN-nya itu 192.168.0.1. Maka range-nya itu harus berada satu segmen dengan IP address-nya. Kita kembali lagi ke bandwidth control. Kemudian klik yang add new. Nah, ini saya akan biar agak lebih luas pemahaman pengetahuannya, saya langsung rubah aja di DHCP range-nya. Saya nggak akan mengikuti yang standar default-nya, saya akan rubah 192.168 mulainya 0. Nah, ini saya akan rubah 192.168.0.2, 192.168.0.254. Saya akan batasi, misalkan yang menggunakan TP-Link ini hanya 3 device saja, sehingga 01-nya tadi sudah dipakai sebagai IP address-nya, tinggal 02, 03, 04, berarti sampai 4. 2, 3, 4, berarti 3 device ya, masih bisa 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, untuk default gateway ini bisa opsional, bisa diisi dan bisa tidak. Ini dikosongkan pun sebetulnya bisa kalau sudah di save. Kemudian saya masuk ke bandwidth controlnya, klik add new. Ini saya masukkan IP range-nya. Nah, ini cara mengisinya. Ini saya batasi hanya 2 device saja yang terhubung di TP-Link, 02 dan 03, berarti 2, 3 saya batasi. Sementara IP range-nya tadi alokasinya itu sampai 4, masih ada sisa 1. Upload dan downloadnya minimal 1000, upload dan downloadnya maksimal 2000. Kalau sudah save. Nah, sudah berhasil di save. Kemudian saya akan reboot agar konfigurasi yang sudah saya lakukan itu bisa tersimpan. System tools, kemudian reboot. Klik yang reboot ini. Oke. Tunggu proses rebootnya. Saya mendapatkan alokasi IP 192.168 03 ya. Tadi kan pembatasannya 02, 03. Berarti handphone yang ini itu masuk dalam kategori pembatasan di 2 Mbps. Saya akan coba tes. Masuk ke Google. Kemudian tes upload. Nah, itu 1 tidak lebih dari 2 Mbps, berarti sudah berhasil. Saya akan coba di handphone satunya.
ini mendapatkan alokasi berapa. Ini saya koneksikan ke TP-Link, minta password, saya percepat saja. Nah, ini password standarnya yang ada di belakang TP-Link ya, di sini lihatnya 3163490. Connect. Nah, ini sudah terkoneksi, masuk ke Google, test speed. Ini handphonenya yang versi lama. Nah, dia mendapatkan 15 ya, di luar dari pengaturan. Berarti kalau di luar dari pengaturan, tadi kan alokasi untuk pembatasannya itu 02 sama 03. Berarti ini di luar dari 02 sama 03. Coba saya cek. Advance. Coba lihat ya. Nah, ini dia. Dia 192.168.04 ya. Makanya dia speednya kencang. Nah, seperti itu. Nah, di handphone yang satunya yang 03 itu pasti masuk ke pembatasan ya. Jadi ini sudah berhasil. Yang di luar dua device itu masuk ke kecepatan lossnya, kecepatan yang tidak dibatasin. Oke. Nah, sekarang saya akan coba yang satu ini internet, yang port 3 ini bridge. Tadi sudah saya jelaskan, bridge itu untuk saya gunakan kebutuhan untuk paralel ke berikutnya. Jadi paralel berikutnya itu sistemnya bridge, mengambil dari sumber internetnya langsung, bukan dari sini. Di menu network ini karena saya megangin handphone satunya. Kemudian di IPTV, kemudian IPTV-nya dipilih yang bridge, cari yang bridge. Ini ada bridge, kemudian LAN internet 2-nya itu saya ganti IPTV sesuai dengan rencana saya. Nah, ini tidak bisa semuanya IPTV, salah satunya harus internet. Kemudian save. Dia akan reboot. Oke. Sekarang saya coba simulasikan dengan menggunakan LAN. Nah, ini ada kabel LAN. Ini kabel LAN warna kuning. Yang satu ujungnya sudah saya tancapkan ke komputer, yang satunya saya masukkan ke sini ya. Nah, ini yang internet nih. Coba lah. Nah, ini udah. Ini sudah terhubung. Kemudian saya lihat nah, ini belum ada identifikasi networknya. Nah, coba saya buat quick setup ya. Kemudian next, wireless router, next. Kemudian pilih yang dinamik, kemudian pilih mode advance. Ini tadi sudah di setting. Kemudian next, kemudian next. Saya biarkan aja tanpa password. Kemudian next, saya save. Nah, ini sudah mau ya, TP-Link FA. Jadi caranya tadi seperti itu, di quick setup, kemudian di reboot kalau masih tidak mau, atau dicabut kembali, masukkan lagi, nanti bisa teridentifikasi. Nah, yang ini setelah dimasukkan langsung terhubung ke TP-Link. Nah, kita klik dua kali nih, saya klik dua kali. Nah, kemudian di Ethernetnya ini saya klik dua kali lagi untuk mendapatkan berapa sih IP-nya. Nah, ini IP-nya itu lihat di IPv4 address. Saya mendapatkan alokasi 192.168.04 ya. Nah, tadi kan batasan bandwidthnya itu 02 sama 03. Ini si komputer saya mendapatkan 04. Yang handphone yang satu ini, yang ini tadi mendapatkan 04 juga, makanya tadi agak bentrok ya, makanya agak lama. Nah, ini nanti kalaupun dihubungkan, dia pastinya kalau nggak dapat 02, 03 ya. Nanti saya akan fokus ke sini dulu. Nah, karena 04, maka kalau misalkan saya tes bandwidth, ini start, nah dia di atas 2 ya. Oke, saya stop. Kemudian handphone yang ini dapat IP berapa nih? Biasanya kalau sudah logout terus masuk, nah ini 03 masih dalam pembatasan. Yang 02 nya ada di mana nih? Coba handphone satunya connect.
Nah ini connected ya. Coba saya lihat advance. Kalau enggak ini dapatnya 02 ya, kan? Ini 02, yang satunya ini 03 ya. Jadi 2 sama 3 ini masuk dalam batasan pengaturan bandwidth 2 Mbps maksimalnya. Nah, saya coba cek lagi sekali lagi. Nah, ini juga sama ya. Coba dicek. Cek. Nah, ini ya, tidak lebih dari 2. Nah, sekarang saya coba masuk ke simulasi yang ini. Yang ini tadi kan digunakan untuk port internet ya. Dan hasilnya itu nggak ada masalah. Dia hampir sama seperti kecepatan sumber internetnya, sumber wifi-nya. Nah, sekarang saya pindahkan ini ke mode bridge. Mode bridge berarti nanti setelah ini dicolokkan ke mode bridge, karena bridge itu jembatan, maka IP-nya itu akan langsung dapat dari sini sumber internetnya ya. Dan nama identifikasinya itu adalah nama ini namanya wifi 3 nih, sumber internetnya. Nah, saya coba colokkan di port 3 sebagai mode bridge. Nah, kita lihat di sini, tungguin. Nah, dia sedang mengidentifikasi. Nah, itu sekarang wifi 3 ya. Nah, sekarang coba saya reload, kemudian tes. Nah, itu. Nah, sekarang yang mode bridge ini saya akan coba sambungkan. Ini kan masih ke PC ya, ini mode bridge ke PC. Ini masih ada 2 sisa port bridge juga. Saya akan sambungkan ke tenda sini. Ini saya masukkan di port 4 mode bridge juga kan, tadi 345 kan bridge. Kemudian di tendanya jangan dimasukkan ke LAN tapi ke WAN ya, karena kalau ke LAN dia tidak akan mendapatkan internet. Ini udah saya coba. Nah, ini ke WAN. Kemudian yang ini, yang internet PC ini saya cabut nih, karena saya akan coba ngetesnya pakai kabelan semua melalui komputer. Kemudian saya colokkan di salah satu port LAN-nya. Nah, ini sudah bunyi. Coba kita lihat, dia kebaca. Nah, ini. Nah, sekarang coba tes nih. Dia dapat kecepatan ya hampir sama dengan sumber wifi-nya. Jadi kesimpulannya, dengan metode estafet pakai bridge ini kemudian disambungkan ke LAN, itu akan mendapatkan kecepatan yang hampir sama dengan sumber internetnya ya. Jadi pengaturannya dari bridge, kemudian kabel bridge ini masuk ke port 1 ya. Kemudian nanti port 1 kan di sini bisa diterima pakai wifi dan pakai kabelan. Nah, ini yang saya praktekkan adalah kabelan. Jadi ini cepatnya hampir sama dengan yang sumber utamanya. Nah, jadi cara seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau diestafetkan lagi ke router berikutnya, ini bisa disambungkan di sini dari kabelan ke router berikutnya. Nah, kalau di tenda ini tidak ada mode bridge ya, beda dengan yang di TP-Link. TP-Link itu ada mode bridge-nya. Jadi kesimpulannya menurut versi saya, antara mode bridge dan internet untuk router berikutnya tidak berpengaruh banyak. Yang hanya membedakan adalah pada saat port yang ini dicolokkan di internet, maka dia akan masuk terkena pembatasan pengaturan bandwidth apabila di TP-Link ini dibatasi. Maka jika masukkan di port internet, dia masuk ke aturan pembatasan. Tapi kalau yang ini dimasukkan di port 3, maka dia akan mendapatkan alokasi IP itu yang sama ke sumber internetnya. Tapi kalau misalkan dia masuknya ke port internet, maka alamat IP-nya itu akan diberikan oleh si TP-Link-nya di sini, yang tadi sudah disetel di DHCP-nya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami buat saya sendiri. Ini saya arsipkan agar sewaktu-waktu saya membutuhkan pemahaman yang tentang jaringan dasar ini, saya bisa buka kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.